Dahulu kala, ada sebuah kerajaan Medang Kemulan yang diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar dan patinya bernama Jugul Muda. Sang raja mempunyai sifat kejam dan gemar memakan daging manusia. Setiap harinya, sang patih sangat sibuk mencari mangsa untuk dipersembahkan kepada rajanya itu. Rakyat Medang Kemulan sangat ketakutan dan mereka memilih untuk mengungsi daripada harus menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Tersebutlah seorang pemuda sakti yang tinggal di desa Medang Kawit, Aji Saka namanya. Mendengar kebiasaan Dewata Cengkar, Aji Saka berniat menghentikan kekejaman penguasa kerajaan Medang Kemulan tersebut. Ia pergi bersama dua murid setianya, yang bernama Sembada dan Dara. Namun, ketika melewati pegunungan Kendeng, Aji Saka menitipkan pusakanya kepada Sembada. Jagalah pusakaku ini, dan jangan berikan kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang mengambilnya. Aji Saka dan Dora kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan tak lama setelah itu, tibalah di Medang Kemulan. Mereka bertemu dengan Patih Jugul Muda. Aji Saka pun kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Dan Patih Jugul Muda lantas membawa Aji Saka ke istana kerajaan untuk menghadap Prabu Dewata Cengkar. Di hadapan raja, Aji Saka menyampaikan bahwa dirinya rela dijadikan santapan Prabu Dewata Cengkar. Mendengar hal itu, sang raja sangat senang karena ia tidak perlu bersusah payah mencari mangsa. Seperti biasa, sebelum memakan korbannya, Dewata Cengkar selalu bertanya dan mengabulkan permintaan terakhir calon korbannya. Dan Aji Saka kemudian membuka sorban di kepalanya. Hamba hanya butuh diberikan tanah seluas lebarnya sorban hamba. Mendengar permintaan tersebut, sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan menyetujuinya. Kain sorban Aji Saka kemudian dibentangkan oleh Prabu Dewata Cengkar. Dan Aji Saka memegang ujung satunya lagi. Namun, anehnya sorban itu semakin ditarik semakin panjang sampai keluar istana. Prabu Dewata Cengkar terus menarik sorban itu hingga sampai di tepi laut selatan. Saat itulah ia baru sadar bahwa semua ini karena kesaktian Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar kemudian murka dan hendak memakan Aji Saka. Namun, dengan seketika Aji Saka mengibaskan sorban saktinya itu, sehingga Prabu Dewata Cengkar terpental hingga jatuh ke laut selatan. Rakyat kerajaan Medang Kemulan sangat bergembira. Mereka berbondong-bondong kembali ke desa masing-masing. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kemulan. Mulai saat itu, rakyat hidup sejahtera karena Aji Saka memerintah dengan adil dan bijaksana. Setelah lama di kerajaan Medang Kemulan, Aji Saka teringat pada pusaka yang dititipkan pada Sembada. Namun, karena sibuk memimpin kerajaan, Aji Saka kemudian menyuruh Dora untuk mengambil pusakanya. Keesokan harinya, Dora berangkat menuju pegunungan Kendeng untuk menemui Sembada. Setelah bertemu Sembada, Dora kemudian menyampaikan pesan gurunya, yaitu untuk mengambil pusaka Aji Saka. Sembada bersikeras tidak mau menyerahkan pusaka itu, karena menurut amanat yang dia terima, hanya Aji Saka yang boleh mengambilnya. Kedua murid itu akhirnya bertarung merebutkan pusaka Aji Saka. Karena keduanya memiliki kesaktian yang seimbang, maka Sembada dan Dora meninggal secara bersamaan. Aji Saka yang menunggu Dora yang tak kunjung tiba, akhirnya menyusul ke pegunungan Kendeng. Di tempat itu, Aji Saka menemukan kedua muridnya sudah meninggal dunia. Aji Saka sangat sedih dan merasa bersalah. Untuk menghormati dan mengenang kedua muridnya tersebut, Aji Saka menulis huruf aksara di atas batu yang kemudian menjadi asal mula huruf Jawa. Tertulis di batu tersebut memiliki makna. Ada utusan. Utusan itu saling bertengkar. Keduanya sama-sama sakti. Keduanya pun mati bersama.